tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua nonton bareng tentang kasusnya si Vina Cirebon, yang mana kasus si Vina Cirebon ini mendapatkan tanggapan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Dan Bapak Jokowi itu sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menangani kasus-kasus yang ada di tanah air ini, termasuk kasusnya si Vina dan Egy sudah ditangkap. Ya, kemungkinan besar karena isunya si Peggy ini bukan Peggy yang sebenarnya, maka Presiden mungkin sudah menginstruksikan kepada kepolisian, khususnya ke Kapolri, biar ditindaklanjuti kasus ini ya. Karena menurut keterangannya si Hotman Paris, 5 tersangka itu mengatakan bahwa Peggy bukan pelakunya, tapi 1 tersangka mengatakan Peggy pelakunya ya, kata si Hotman Paris ya. Dan ini banyak komentar dari para tokoh-tokoh juga ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa himbauan dari Presiden dan pernyataan-pernyataan dari Hotman Paris, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saudara Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk transparan mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon. Presiden Jokowi memastikan sudah bertemu Kapolri dan meminta agar pengusutan kasus pembunuhan Vina terbuka dan tidak perlu ditutupi. Jokowi juga meminta Kapolri mengawal kasus ini agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi semua apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Nah, di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya, apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum, dia itu kan hanya kerasukan ya, jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi, bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Presiden kami yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo. Secara tidak langsung Bapak sudah membalas komentar kami yang selama ini di sosial media. Bapak sudah menanggapi permintaan-permintaan kami sebagai netizen, sehingga Bapak angkat bicara tentang kasus ini, kasus yang lagi viral sekarang. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan ini didengarkan oleh Bapak Listio Sigit selaku Kapolri, dan begitu juga jajarannya, dan begitu juga kepolisian yang ada di negara kita ini, agar kasus ini cepat selesai. Dan kami akan selalu berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo agar diberikan panjang umur dan kesehatan, begitu juga dengan keluarga tercinta. Mungkin sebentar lagi kami akan kehilangan sosok Presiden Joko Widodo karena jabatan Bapak mungkin sudah tidak lama lagi, tetapi
Biarlah kerja Bapak yang selama ini, yang melayani masyarakat ini dengan baik, itu menjadi bahan cerita untuk anak cucu kami nanti, agar anak cucu kami juga bisa mengenang Bapak yang mana pernah menjadi presiden. Biarlah itu kenangan bagi kami, Pak Presiden yang terhormat. Sebenarnya kami sangat bersedih kehilangan sosok presiden seperti Bapak ini, tetapi kami yakin presiden yang akan menggantikan Bapak nanti bisa mengikuti jejak Bapak, bisa meneruskan kerja Bapak yang bagaimana selama ini Bapak melayani masyarakat dengan baik tanpa pandang bulu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan sebagai netizen Indonesia, Pak. Salam sehat, salam hormat. Jokowi perintahkan Kapolri transparan usut kasus Vina Cirebon. Kata Pak Jokowi, tidak ada yang perlu ditutup-tutupin. Selamat kepada para netizen yang budiman. Akhirnya Presiden Joko Widodo merespon terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Jokowi mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus tersebut. Ia juga telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus tersebut secara terbuka, gamblang, dan transparan. Kalau RI1 Raja terakhir udah turun dan memerintahkan, saya rasa kasus ini bisa menjadi terang benderang. Bukan tidak mungkin seluruh aparat atau polisi gemeteran ngurusin kasus ini secara hati-hati, karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian Pak Presiden. No viral, no justice. Beginilah yang dikatakan kebanyakan orang. Ternyata tugas netizen itu sungguh sangat berat untuk mengawal sebuah kasus sehingga viral dan bisa sampai ke telinga Pak Presiden. Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Saya terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa iya bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya, dan saya kira ini tidak boleh diulang, tidak boleh kita ulangi lagi. Karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya, dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus perhatikan ini, karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang, karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Walaupun banyak juga yang sekarang ini mempolitisir sehingga tidak menghormati hukum. Makanya asas praduga tak bersalah itu harus dihormati. Jangan mentang-mentang dia miskin ya, penegak hukumnya suka-sukanya mau rekonstruksi kek, mau apa lagi mau membawa kasus ini ke pengadilan, harus prosedur. Dan ingat,
kita sudah harus melindungi hak asasi manusia dan seluruh mata rakyat sekarang melihat dan menyaksikan kasus ini. Abang yakin nggak Bang? Perkembangan Vina yang di Cirebon itu kan sampai sekarang masih menyita perhatian masyarakat gitu ya. Dengan adanya 2 DPO yang hilang, tapi kan di putusan pengadilannya ada. Nah, apakah dari Mabes Polri akan menurunkan propam untuk memeriksa penyidik terkait hasil hilangnya 2 nama DPO itu, seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk masukannya. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meramaikan channel ini, dan sampai di sini saja video kali ini, yang mana kasus Vina Cirebon ini mendapatkan tanggapan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo ya, dan mendapatkan juga tanggapan dari para netizen dan juga dari pengacaranya si almarhum Vina, yaitu Bang Hotman Paris ya teman-teman. Jadi kalau menurut si Hotman Paris ini ada 5 tersangka yang mengatakan kalau Peggy ini bukan pelakunya, tapi 1 orang yang menyatakan bahwa Peggy itu pelakunya. Dan kata si Hotman, ada 2 DPO dianggap fiktif katanya ya, atau dihilangkan. Jadi Hotman itu, kalau saat tim pengacara Hotman dan keluarganya itu masih belum terima kalau si 2 DPO ini dihilangkan ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.